Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan ini meskipun secara online. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan yang terdiri atas saya selaku pemoderator dan Kang Eri selaku pemateri. Yang terdiri dari 1. Perubahan konstelasi keluarga, 2. Perkembangan pendidikan, 3. Dunia kerja, 4. Perkembangan kota metropolitan, 5. Perkembangan komunikasi, 6. Seksisme dan rasisme, 7. Kesehatan mental, 8. Perkembangan teknologi, 9. Kondisi moral dan keagamaan, dan 10. Kondisi sosial ekonomi. Untuk selanjutnya pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Kang Eris Irawan. Terima kasih telah memberikan waktu untuk saya untuk menyampaikan materi. Pertama yaitu perubahan konstelasi keluarga. Perkembangan di berbagai bidang secara tidak langsung telah mempengaruhi fungsi keluarga pada saat ini. Menurut Kartini Katarno, mengumakan bahwa pesatnya arus globalisasi ini telah mempengaruhi kepada kehidupan keluarga menjadi atomistik dan cenderung mengecilkan keutuhan keluarga. Dalam masyarakat modern, baik ayah maupun ibu masing-masing sibuk mencari nafkah, mengejar karir atau kesibukan lainnya. Yang kedua yaitu perkembangan pendidikan. Perkembangan kehidupan berdampak pula pada bidang perkembangan pendidikan. Hal ini terlihat pada kesempatan kepada setiap orang untuk menikmati pendidikan. Kesempatan yang terbuka ini menyebabkan berkumpulnya peserta didik dari berbagai kalangan yang berbeda-beda. Latar belakangnya antara lain agama, etnis, keadaan sosial, adat istiadat, dan ekonomi. Dengan adanya penumpukan latar belakang semacam ini menimbulkan bertumpuknya masalah yang dihadapi oleh orang yang terlibat dalam kelompok campuran itu. Tidak sedikit konflik yang terjadi dalam kelompok semacam itu. Kelompok itu terdiri atas orang-orang yang pada mulanya tidak hendak bersatu, sedangkan dalam kesempatan yang terbuka itu mereka terpaksa bergaul bersama-sama. Dan yang ketiga yaitu dunia kerja. Dewasa ini masalah karir telah menjadi komponen layanan bimbingan yang lebih penting dibandingkan pada masa sebelumnya. Fenomena ini disebabkan oleh adanya berbagai perubahan dalam dunia kerja, terutama pada tahun 1970-an. Berdasarkan perubahan ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, 1. Semakin berkurangnya kebutuhan terhadap para pekerja yang tidak memiliki keterampilan. Yang kedua, meningkatkan kebutuhan terhadap para pekerja yang profesional dan memiliki keterampilan teknik. Yang ketiga, berkembangnya berbagai jenis pekerjaan sebagai dampak dari penerapan teknologi maju. Dan yang keempat adalah perkembangan kota metropolitan. Perkembangan kota metropolitan memberikan dampak yang serius. Situasi tersebut mungkin akan semakin lebih buruk lagi di masa yang akan datang karena kecenderungan bertumbuhnya kota-kota di abad 21 dan seterusnya akan semakin diperparah dengan meledaknya arus urbanisasi. Sehubungan dengan hal ini,
Saifullah mengemukakan dampak sosial yang buruk dari pertumbuhan kota di abad 21, terutama kota-kota berkembang, yaitu sebagai berikut. 1. Umumnya, migrasi orang dewasa ke kota di negara berkembang lebih banyak dimotivasi dengan niat untuk mengadu nasib ketimbang untuk memenuhi permintaan kebutuhan pekerjaan. Sebagaimana halnya banyak terjadi dalam proses urbanisasi di negara-negara industri di abad 19. Yang kedua yaitu tidak mengherankan apabila masalah pengangguran dari kemiskinan dengan YGH akibat sosial yang ditimbulkan diproyeksikan akan semakin menjadi malah serius bagi sebuah kota besar di negara berkembang. Yang ketiga, keadaan akan semakin serius karena kebanyakan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak memenuhi kebutuhan lapangan kerja di kota. Hasil studi Organisasi Buruh Internasional ILO mengungkapkan bahwa sebagian besar tenaga kerja, khususnya wanita, adalah tenaga kerja murah yang tidak memiliki keterampilan. Mereka adalah kelompok manusia yang paling rendah dan akan menjadi kelompok manusia pertama yang terlindas oleh roda persaingan hidup di kota. Akhirnya mereka terpuruk sehingga terpaksa melakukan apa saja untuk mempertahankan hidup. Dan yang kelima adalah perkembangan komunikasi. Dampak media massa, terutama televisi, terhadap kehidupan manusia sangatlah besar. Pengaruhnya seperti virus influenza yang mudah menyebar ke tubuh manusia. Televisi telah menjadi pusat hiburan keluarga dewasa, ini anak-anak dan para remaja. Rata-rata menghabiskan waktu setiap harinya sekitar 6 jam untuk menonton televisi. Propaganda atau iklan yang ditayangkan televisi telah mengembangkan sikap konsumerisme di kalangan masyarakat. Di samping itu, program-program yang ditayangkan tidak sedikit yang merusak nilai-nilai pendidikan karena banyak dengan kekerasan, mistik, dan amoral. Sehubungan dengan hal tersebut, sangatlah penting bagi orang tua untuk membimbing anak dan mereka mengembangkan kemampuan atau menilai setiap tayangan yang ditonton secara kritis. Dan yang keenam adalah seksisme dan rasisme. Seksisme merupakan paham yang mengumpulkan segala satu jenis kelamin dari jenis kelamin yang lainnya. Sementara rasisme merupakan paham yang menggunakan ras yang nol hasil dari ras lainnya. Di Amerika, seksisme masih merupakan kebiasaan atau fenomena umum di kalangan masyarakat. Fenomena ini seperti nampak dari sikap para orang tua yang masih memegang budaya tradisional dan memilih karir bagi anak wanita, yaitu membatasi atau tidak memberikan kebebasan kepada anak wanita untuk memilih sendiri yang diminatinya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka program bimbingan mempunyai peranan penting dalam upaya membantu orang tua agar memiliki pemahaman bahwa anak wanita pun memiliki peluang yang sama dengan anak laki-laki dalam memilih karir dan yang disenanginya. Dan yang ketujuh yaitu kesehatan mental. Masalah kesehatan mental di Amerika Serikat ternyata semakin merak, tidak dapat dihentikan. Data tentang meraknya masalah kesehatan mental ini didapatkan oleh Coleman yang melakukan survei pada tahun 1974. Laporan ini menunjukkan bahwa yaitu 10 juta orang mereka mengalami gangguan jiwa demokratik, dan B, 2 juta orang mengalami sakit jiwa. 200.000 atau lebih mencoba melakukan bunuh diri. Dan yang C, 4 juta orang atau lebih mengalami kepribadian antisosial. Dan D, 1,5 juta remaja atau orang dewasa melakukan kejahatan yang serius. Dan yang kedelapan adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang saat
yang pesat menimbulkan dua masalah penting yang menyebabkan kerumitan struktur dan keadaan masyarakat, ialah yang pertama yaitu penggantian sebagian besar tenaga kerja dengan alat-alat mekanis elektronik. Yang kedua, bertambahnya jenis-jenis pekerjaan dan jabatan baru yang menghendaki keahlian khusus dan memerlukan pendidikan khusus pula bagi orang-orang yang hendak menjabatnya. Kedua masalah utama ini menimbulkan kebutuhan bagi orang-orang yang bersangkutan, terutama murid-murid di sekolah, untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai pilihan jabatan dan cara memilihnya dengan tepat. Hal ini menimbulkan kebutuhan pada mereka untuk meminta bantuan kepada orang-orang lain atau badan yang berwenang untuk memecahkannya. Dan di sini kebutuhan akan bimbingan itu terasa sangat dibutuhkan. Dan yang kesembilan yaitu kondisi moral dan keagamaan. Kebebasan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu menyebabkan seseorang individu berpikir dan menilai setiap agama yang dianutnya. Kadang-kadang menilai berdasarkan nilai-nilai moral umum yang dianggapnya paling baik. Hal semacam ini kadang-kadang menimbulkan keraguan dan kepercayaan yang telah diwarisi dari orang tua mereka. Pada para kaum muda, menilainya terhadap keyakinan agama itu sering didasarkan atas kesenangan pribadi yang nyata, yang akan membawa kepada perasaan tertekan oleh norma-norma agama ataupun nilai moral yang dianut oleh orang tuanya atau masyarakat terdekat. Ini dibandingkan pula dengan norma yang akan diciptakan oleh kelompok mereka sendiri. Dan yang ke-10 yaitu kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan perbedaan yang besar dalam faktor ekonomi di antaranya anggota kelompok campuran menimbulkan masalah yang berat. Masalah ini terutama sangat dirasakan oleh individu yang berasal dari golongan ekonomi lemah, tidak mampu, atau golongan rendahan di kalangan mereka, terutama anak-anak yang berasal dari sosial ekonomi lemah. Tidak mustahil timbul kecemburuan sosial, perasaan rendah ini atau perasaan tidak nyaman untuk bergaul dengan anak-anak dari kelompok orang-orang kaya. Untuk menanggulanginya masalah ini dengan sendirinya memerlukan adanya bimbingan baik terhadap mereka yang sedang dari golongan yang kurang mampu ataupun mereka di golongan sebaliknya. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Akhirul kalam, billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.